Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Dina Putri Jahidin dari program studi pendidikan fisika. Pada video kali ini kita akan membahas fenomena paling menarik dalam fisika nuklir, yaitu why alpha decay occurs, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu mengapa peluruhan alfa dapat terjadi. Simak terus ya. Mari kita coba bayangkan bersama-sama ya teman-teman. Jadi, terdapat sebuah atom uranium yang sudah ada sejak zaman dinosaurus, ternyata masih terus mengalami perubahan hingga saat ini loh. Tanpa disentuh, tanpa dipanaskan, bahkan tanpa diberi energi luar. Tiba-tiba saja inti atom tersebut memancarkan sebuah partikel dan berubah menjadi unsur lainnya. Nah, bisa dilihat ya, tuh, bus. Terdapat partikel lainnya. Pertanyaannya, mengapa hal itu bisa terjadi ya? Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak ya? Nah, jika inti atom merupakan salah satu sistem yang paling kuat dan paling rapat di alam semesta, bagaimana mungkin ada partikel yang berhasil keluar dari dalam inti? Apakah inti atom memiliki celah? Ataukah ada hukum fisika yang bekerja di balik peristiwa tersebut? Yuk kita cari tahu bersama dan menyelami dunia fisika nuklir yang penuh kejutan ini loh. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, kita dapat mengetahui nih jawabannya dari penjelasan berikut. Tapi sebelum itu, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu alpha decay. Nah, alpha decay adalah proses peluruhan radioaktif ketika sebuah inti atom berat memancarkan partikel alfa. Nah, partikel alfa sendiri terdiri dari 2 proton dan 2 neutron. Kemudian, atau dapat kita kenal sebagai inti atom helium 4. Beberapa contoh isotop yang mengalami peluruhan alfa adalah uranium 238, kemudian thorium 232, lalu terdapat radium 226. Nah, gambar di samping ini merupakan contoh dari peluruhan alpha decay dari uranium 238. Dapat terlihat ya teman-teman. Kemudian, lalu mengapa sih inti-inti tersebut tuh meluruh? Karena inti berat memiliki jumlah proton yang sangat banyak. Ingat bahwa proton memiliki muatan positif. Karena muatannya sama, proton akan saling tolak-menolak. Semakin banyak proton di dalam inti, maka semakin besar pula gaya tolak-menolak yang akan terjadi. Akibatnya, inti menjadi kurang stabil dan berusaha mencapai kondisi energi yang lebih rendah. Salah satu caranya adalah dengan melepaskan partikel alfa. Oke, yang selanjutnya itu terdapat gaya-gaya dalam inti. Nah, gaya-gaya dalam itu tuh ada apa aja ya? Sekarang mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam inti atom. Di dalam inti atom terdapat 2 gaya utama yang saling bersaing. Nah, yang pertama adalah strong nuclear force. Di sini dapat terlihat ya, teman-teman, atau gaya nuklir kuat. Gaya ini tuh bertugas mengikat proton dan neutron agar tetap bersatu di dalam inti. Lalu gaya nuklir kuat adalah salah satu gaya paling kuat di alam semesta. Bayangkan saja, yang paling terkuat di alam semesta ini. Namun gaya ini hanya bekerja pada jarak yang sangat pendek. Lalu yang kedua adalah Coulomb force. Nah, ini Coulomb force ya, bagian sini. Nah, gaya Coulomb force itu adalah gaya elektrostatik. Karena proton semuanya bermuatan positif, maka mereka tuh saling tolak-menolak satu sama lain loh. Berbeda dengan gaya nuklir kuat, gaya Coulomb dapat bekerja pada jarak yang lebih jauh. Pada inti ringan, maka gaya nuklir kuat masih mampu mengatasi gaya tolak Coulomb. Tetapi pada inti berat seperti uranium, jumlah proton sangat banyak sehingga gaya tolak Coulomb semakin besar. Nah, akibatnya terciptalah kondisi yang tidak stabil ini. Bayangkan, seperti banyak orang yang berdiri berdasarkan sebuah ruangan kecil, mereka tuh terus saling mendorong sehingga sebagiannya ingin keluar dari ruangan tersebut. Nah, situasi serupa ini terjadi di inti atom berat. Nah, ini ya bisa terlihat. Lalu yang selanjutnya itu
itu adalah salah satu contoh di mana gaya-gaya inti dalam atom ini bekerja. Ini dapat terlihat, ini merupakan hal yang sangat tidak asing ya. Oke. Yang selanjutnya ini energi potensial dan penghalang Coulomb. Nah, sekarang kita masuk ke konsep yang sangat penting nih. Partikel alfa sebenarnya sudah terbentuk di dalam inti atom. Tapi partikel tersebut tidak bisa langsung keluar begitu saja. Mengapa? Karena di depannya terdapat penghalang energi yang disebut Coulomb barrier. Nah, Coulomb barrier itu adalah penghalang Coulomb. Secara sederhana, kita dapat membayangkan inti atom sebagai sebuah lembah yang sangat dalam. Partikel alfa berada di dasar lembah tersebut, sedangkan untuk keluar, dia harus melewati sebuah bukit yang sangat tinggi. Masalahnya, energi partikel alfa lebih kecil daripada tingkat bukit tersebut. Nah, menurut fisika klasik, jika energinya tidak cukup, maka partikelnya tidak akan pernah bisa keluar. Lalu seharusnya peluruhan alfa itu tidak terjadi. Lalu eksperimen menunjukkan bahwa peluruhan alfa benar-benar terjadi. Disinilah fisika kuantum memberikan jawabannya. Nah, di sini dapat terlihat ya bahwa partikel alfanya bergerak di dalam sumur sebelum mencoba menembus barrier ini. Kemudian, quantum tunneling atau kunci alpha decay. Nah, inilah inti dari seluruh pembahasan kita. Fenomena yang menjelaskan alpha decay adalah quantum tunneling. Dalam mekanika kuantum, partikel tidak selalu dipandang sebagai benda kecil. Partikel juga memiliki sifat gelombang loh. Nah, ini sifat gelombangnya ya. Kemudian karena memiliki sifat gelombang, terdapat kemungkinan bahwa sebagian gelombang partikel dapat menembus penghalang energi. Walaupun energinya tidak cukup untuk melewati penghalang secara klasik, fenomena inilah yang disebut quantum tunneling. Bayangkan, ada sebuah bola yang berada di depan tembok tinggi. Menurut hukum fisika biasa, bola tidak akan pernah bisa menembus tembok. Namun dalam dunia kuantum, ada kemungkinan kecil bola tiba-tiba muncul di sisi lain tembok. Aneh, memang. Tetapi itulah yang benar-benar terjadi pada skala atom ini. Konsep ini pertama kali dijelaskan oleh fisikawan yang bernama George Gamow pada tahun 1928. Nah, melalui teorinya, Gamow berhasil menjelaskan mengapa inti radioaktif dapat memancarkan partikel alfa. Oke, yang selanjutnya itu terdapat penjelasan probabilitas tunneling. Nah, sekarang muncul pertanyaan baru nih ya teman-teman. Apakah tunneling selalu terjadi? Jawabannya itu adalah tidak. Tunneling bersifat probabilistik. Artinya ada peluang tertentu yang menentukan apakah partikel alfa berhasil keluar atau tidak. Peluang ini dipengaruhi oleh 3 faktor utama. Nah, yang pertama itu tinggi penghalang Coulombnya. Kemudian yang kedua, lebar penghalang Coulomb. Lalu yang ketiga adalah energi peluruhan atau energi Q-nya. Nah, ini energi Q-nya. Semakin tinggi penghalangnya, maka peluang tunneling semakin kecil. Lalu kalau semakin lebar penghalangnya, peluang tunneling juga semakin kecil. Sebaliknya, semakin besar energi partikel alfa, peluang tunnelingnya menjadi semakin besar. Nah, karena itu, setiap inti memiliki kemungkinan peluruhan yang berbeda-beda. Lalu yang selanjutnya terdapat penjelasan kenapa alfa partikel. Nah, lalu mengapa sih yang keluar justru partikel alfa? Mengapa bukan proton atau neutron saja ya? Jawabannya, karena partikel alfa sangat stabil. Partikel alfa memiliki energi ikat yang tinggi.
Artinya, proton dan neutron ini di dalamnya terikat sangat kuat. Selain itu, bentuknya kompak dan bertindak seperti satu kesatuan. Di dalam inti berat sering terbentuk kelompok yang terdiri dari 2 proton dan 2 neutron. Kelompok ini dikenal sebagai alpha cluster. Nah, karena stabilitasnya tinggi, maka alpha cluster lebih mudah melakukan tunneling dibandingkan dengan partikel tunggal. Oleh sebab itu, peluruhan alfa menjadi salah satu mekanisme utama bagi inti berat untuk mencapai kestabilan. Oke, di sini terdapat gambar atom proton neutronnya ya. Oke, yang selanjutnya itu hukum Jaeger-Nuttall. Nah, bukti kuat dari mengenai teori tunneling ditemukan melalui hukum Jaeger-Nuttall. Hukum ini menunjukkan hubungan antara energi partikel alfa dan waktu paruh suatu inti. Hasilnya sangat menarik deh. Semakin besar energi alfa yang dipancarkan, maka semakin pendek waktu paruh inti tersebut. Sebaliknya, jika energi alfa kecil, waktu paruh menjadi sangat panjang. Hubungan ini sesuai dengan prediksi teori tunneling kuantum, karena energi yang lebih besar membuat probabilitas tunneling meningkat. Nah, hukum empiris yang menghubungkan antara energi alfa dengan waktu paruh, semakin besar energi peluruhan Q-nya, semakin pendek pula waktu paruhnya. Contohnya, uranium 238 dengan energi rendah memiliki waktu paruh 4,5 miliar tahun, sedangkan polonium 212 dengan energi tingginya hanya 0,3 mikrodetik. Di sini terdapat contoh kasusnya. Contoh kasusnya yaitu uranium 238 versus polonium 212. Nah, mari kita lihat contoh nyatanya. Uranium ini memiliki energi alfa yang relatif rendah, sedang akibatnya peluang tunnelingnya sangat kecil. Karena itu waktu paruhnya mencapai sekitar 4,5 miliar tahun. Sebaliknya, kalau polonium 212 memiliki energi alfa yang jauh lebih besar, probabilitas tunnelingnya menjadi jauh lebih tinggi. Akibatnya waktu paruhnya sangat singkat, hanya sekitar 0,3 mikrodetik. Nah, perbedaan yang luar biasa ini menunjukkan bahwa energi peluruhan memiliki pengaruh besar terhadap kemungkinan tunneling. Oke, di sini terdapat alpha decay yang terjadi karena quantum tunneling. Alpha decay merupakan quantum tunneling in action. Lalu yang selanjutnya, gaya nuklir dan kolom berkompetisi dalam inti. Dan alpha cluster terbentuk sebagai unit stabil. Lalu di sini terdapat penjelasan bahwa quantum tunneling kemungkinan pelepasan alpha. Dan hukum Jaeger-Nuttall membuktikan hubungan energi dan waktu penuh. Lalu di sini terdapat contoh soalnya ya, teman-teman. Nah, di sini sekarang kita akan melihat contoh perhitungan energi peluruhan alfa menggunakan konsep Q value. Di sini terdapat diketahuinya sebuah inti uranium 238 mengalami peluruhan alfa menurut reaksi. Di sini dapat diketahui masanya itu uranium itu 238 sebesar 238,508 satuan massa atom atau WU. Terus yang selanjutnya terdapat massa thorium yaitu 234 sebesar 234,0436 U. Lalu di sini terdapat massa partikel alfanya yaitu sebesar 4,0026 U. Lalu selain itu diketahui juga bahwa satu satuan
massa atom setara dengan 931,5 μc kuadrat. Tujuan kita adalah menentukan energi peluruhan atau Q value. Kemudian melihat apakah peluruhan ini dapat terjadi secara spontan. Nah, langkah pertamanya adalah kita menghitung massa total hasil peluruhan. Karena hasil peluruhan terdiri dari thorium-234 dan partikel alfanya, maka massa akhir sama dengan massa thorium ditambah massa partikel alfa, sehingga MF itu sama dengan 234,0436 ditambah 4,0026, hasilnya adalah 238,0462 U. Lalu langkah berikutnya adalah mencari selisih massanya. Nah, selisih massa antara inti awal hasil peluruhan, kita gunakan persamaan massa awal dikurangi massa akhir. Massa awalnya itu berapa sih? Massa awalnya itu 238,0508 dikurang di 238,0462. Nah, hasilnya diperoleh selisih massa sebesar 0,0046 U. Oke, selisih massa ini disebut massa defect atau cacat massa. Massa yang hilang inilah yang nantinya akan menjadi energi sesuai persamaan Einstein. Selanjutnya, kita menghitung energi peluruhan menggunakan persamaan Q sama dengan delta M dikali C. Delta M-nya itu delta M dikali C kuadrat. Nah, delta M-nya itu 0, ini dari hasil tadi selisih massanya ya, 0,0046 dikali C kuadratnya itu 931,5. Nah, hasilnya maka karena satuan massa sudah dalam U, kita bisa langsung mengalihkannya dengan faktor konversi 931,5 μ. Nah, jadi Q sama dengan 0,0046 dikali 931, hasilnya ini ya. Nah, artinya setiap satu inti uranium 238 yang meluruh akan melepaskan energi sebesar 4,28 MeV. Sekarang kita interpretasikan hasilnya. Nilai Q yang kita peroleh adalah positif, yaitu 4,28. Dalam fisika nuklir ini, jika nilai Q lebih besar dari 0, berarti massa produk peluruhannya lebih kecil daripada massa inti awal. Nah, selisih massa tersebut berubah menjadi energi yang dilepaskan ke lingkungan. Nah, karena energi dilepaskan dan tidak perlu disuplai lagi energi dari luar, maka peluruhan ini berlangsung secara spontan. Jadi dapat disimpulkan bahwa energi peluruhan alfa uranium 238 adalah sebesar 4,28. Nah, dan karena nilai Q benar nilai positif, maka peluruhan alfa uranium 238 ini dapat terjadi secara spontan. Contoh ini menunjukkan bagaimana sih sebagian kecil massa dapat berubah menjadi energi yang cukup besar sesuai dengan konsep yang terkenal dari Einstein, yaitu E sama dengan mc kuadrat. Oke, di sini terdapat kesimpulannya. Terima kasih sudah menyimaknya. Kuantum tunneling adalah kunci memahami mengapa alpha decay terjadi. Nah, fenomena kuantum ini yang memungkinkan partikel menembus penghalang energi. Topik selanjutnya adalah beta decay dan interaksi lemah. Nah, dapat melihat di video YouTube yang lain ya. Ini referensinya. Terima kasih, sampai jumpa.
di pertemuan berikutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.